Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifman Narangga Stika. NIM saya 2200018380. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya, yaitu materi DOS dan DDoS pada matkul keamanan komputer. Yang pertama, daftar isi. Berikut adalah daftar isi dari PWT saya, yaitu yang pertama ada terminologi, yang kedua contoh kasus, yang ketiga jenis-jenis, yang keempat software dan hardware yang digunakan, yang kelima cara pencegahan, yang keenam referensi. Terminologi DOS. Serangan DOS atau denial of service adalah tindakan berbahaya yang bertujuan untuk mengganggu kinerja atau aksesibilitas suatu jaringan. Ini dilakukan dengan cara membanjiri target menggunakan sejumlah besar permintaan palsu sehingga sumber daya sistem menjadi habis dan tidak mampu menangani lalu lintas yang masuk. Akibatnya layanan menjadi terlambat atau bahkan tidak dapat diakses sama sekali. Serangan DOS sering digunakan untuk berbagai tujuan seperti pemerasan, menarik perhatian pada isu politik, atau merusak reputasi bisnis tertentu. Terminologi dari DDoS. Serangan DDoS atau Distributed Denial of Service adalah upaya berbahaya untuk mengganggu aktivitas normal jaringan atau server dengan membanjiri sistem menggunakan permintaan berlebihan dari berbagai sumber. Serangan ini melumpuhkan kapasitas sistem dalam menangani permintaan, sehingga layanan menjadi tidak responsif atau bahkan berhenti bekerja. Berbeda dengan serangan DOS, serangan DOS melibatkan banyak perangkat yang sering kali disebut bot untuk menyerang secara bersamaan dari lokasi berbeda. Contoh kasus dari DOS. Contoh kasus yaitu serangan website Facebook oleh komunitas Free pada tahun 2008. Pada tanggal 16 sampai 17 Mei tahun 2008, komunitas Free melancarkan serangan situs Kaskus, membuatnya tidak dapat diakses dan menyebabkan feed terkunci. Serangan ini berlangsung lama hingga memaksa administrator Kaskus mematikan server. Penyerangan ini diduga sebagai balasan atas celaan terhadap Free di forum Kaskus. Contoh kasus pada serangan DDoS situs CNN tahun 2014. Pada tahun 2014, situs berita terkemuka CNN menjadi target serangan DDoS besar-besaran. Penyerangan menggunakan jaringan botnet besar untuk mengirimkan sejumlah besar permintaan HTTP secara berulang, membebani server hingga tidak mampu melayani permintaan pengguna yang sah. Akibatnya, layanan CNN menjadi sulit diakses, sangat lambat, atau bahkan tidak tersedia sama sekali selama serangan berlangsung. Gangguan ini tidak hanya mempengaruhi pengalaman pengguna, tapi juga merusak citra, kredibilitas, dan kepercayaan terhadap layanan berita CNN, terutama karena situs tersebut merupakan salah satu sumber informasi utama di dunia. Jenis-jenis dari DOS. Yang pertama, ping of death. Serangan klasik menggunakan utility ping untuk mengirim data berukuran besar hingga 65 KB membanjiri sistem target. Kini serangan ini jarang efektif karena patch keamanan dan teknologi modern. Yang kedua ada SYN flooding. Penyerangan mengirim banyak paket SYN tanpa menyelesaikan proses handshake TCP, membebani server dengan permintaan palsu dan membuatnya tidak bisa melayani permintaan SAT. Yang ketiga ada remote control attack. Penyerangan menggunakan master server untuk mengendalikan komputer zombie yang menyerang target secara bersamaan, membuat serangan sulit dihentikan karena berasal dari banyak sumber. Yang terakhir ada UDP flood. Serangan memanfaatkan protokol UDP untuk mengirim paket data besar tanpa koneksi langsung, membuat server target kewalahan. Identitas penyerang sering disamarkan dengan spoofing. Kemudian ada jenis-jenis DDoS. Yang pertama, serangan volumetrik, membanjiri jaringan dengan lalu lintas palsu seperti aplikasi DNS yang menggunakan server DNS terbuka untuk mengirim respon berlebihan ke target.
Yang kedua, serangan protokol, mengeksploitasi kelemahan protokol jaringan pada lapisan 3 dan 4, seperti SYN-Flood, untuk menghabiskan sumber daya server. Yang ketiga ada serangan aplikasi, menargetkan lapisan aplikasi pada lapisan ke-7, seperti injeksi SQL, pelanggaran protokol HTTP, dan serangan script lintas situs untuk mengganggu komunikasi data antar host. Software dan hardware yang digunakan. Software ada Hulk, Slowris, Pylorus, Golden Age, dan Davoset. Alat ini untuk membandiri server dengan permintaan HTTP yang berlebihan. Lloyd dan Hoist. Alat untuk mengirim permintaan TCP, UDP, atau HTTP dalam jumlah besar. Isoy, Tors, Hammer, dan Ruby. Alat untuk melakukan serangan volumetrik atau HTTP berbasis botnet. DDoS-SCM, simulasi serangan DDoS untuk menguji ketahanan sistem. Hardware yang digunakan ada botnet atau jaringan perangkat yang terinfeksi malware dan digunakan untuk meluncurkan serangan dari berbagai titik. Yang kedua ada router, switch, dan perangkat IoT. Perangkat terinfeksi yang digunakan untuk memperbesar dampak serangan dengan distribusi sumber serangan yang luas. Cara pencegahan. Yang pertama, segmentasi jaringan. Membagi jaringan menjadi bagian kecil menggunakan VLAN dan firewall untuk membatasi dampak serangan. Mikrosegmentasi dengan pendekatan Zero Trust memberikan perlindungan optimal, penyimbangan beban, mendistribusikan lalu lintas ke beberapa server agar satu server tidak terbebani. Dapat dilakukan dengan perangkat keras atau perangkat lunak. Pemblokiran IP, memblokir lalu lintas dari sumber berbahaya yang diketahui untuk mencegah serangan mencapai target. Kemudian pembatasan laju, membatasi jumlah lalu lintas menuju server untuk mencegah kelebihan beban. Yang terakhir ada jaringan pengiriman konten CDN, mendistribusikan konten ke beberapa lokasi untuk mengurangi resiko seluruh situs terganggu oleh serangan. Selanjutnya ada cara pencegahan jika serangan sedang berlangsung. Itu cara penanggulangannya. Yang pertama, penyaringan lalu lintas dapat menghilangkan sumber berbahaya yang diketahui atau diduga. Yang kedua ada perutaan lubang hitam, melibatkan pengalihan semua lalu lintas ke rute 0 yang secara efektif menghentikan semua lalu lintas masuk. Ini dapat menjadi cara yang efektif untuk mengurangi serangan DOS, tapi juga dapat mempengaruhi lalu lintas yang sah. Layanan yang terakhir adalah layanan pembersihan, mengidentifikasi dan menyaring lalu lintas berbahaya sehingga lalu lintas sah dapat mencapai tujuannya. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.